Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, baru-baru ini kita lagi-lagi disajikan dengan berita viral, yaitu penghinaan terhadap ajaran Islam oleh seorang yang lagi makan daging babi dengan tema yang viral, yaitu babi haram atau harum. Saya pikir kalau kebebasan berpendapat atau berekspresi kan tidak harus mencaci maki ajaran orang lain atau menghina kepercayaan orang lain. Makan-makan aja, kenapa harus ditambah dengan menghina keyakinan orang lain. Nah, hari ini kita tidak ingin membalas. Berarti kalau membalas sama aja kita ikut-ikut emosi begitu ya. Kita ingin mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara agar masyarakat ini tidak terjadi pembusukan, tetap cerdas. Maka kita punya tanggung jawab moral untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Yang pertama, saya ingin tanggapi bahwa kita akan semakin yakin dengan banyak firman Allah yang menjelaskan tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, terutama perutnya. Ada di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, ada surat Al-Furqan ayat 43, ada surat Al-Mu'minun ayat 71, ada surat Muhammad ayat 12. Aro'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Kemudian juga Allah nyatakan walladzina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama takulul an'am. Orang kafir itu kerjaan dan orientasinya hanya kesenangan-kesenangan nafsu saja, dan mereka pikirannya, orientasi hidupnya hanya makan dan minum persis seperti hewan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita semakin yakin memang ada manusia yang menjadikan hawa nafsu terutama perutnya sebagai Tuhan. Bahkan ditegaskan lagi oleh Rasulullah dalam sebuah ramalannya. Rasulullah pernah bersabda bahwa nanti di akhir zaman ada manusia yang menjadikan perutnya sebagai Tuhan, wanita-wanitanya sebagai kiblat atau orientasi, uang atau dinar menjadi agamanya, kemudian pangkat, kekayaan, kedudukan, dan materi sebagai kebanggaan atau kehormatannya. Persis seperti apa yang kita hadapi saat ini, hadis Nabi tersebut, bahwa memang ada orang yang menjadikan perutnya sebagai Tuhan. Yang kedua, kita semakin meyakini akan ajaran Islam tentang toleransi. Betapa indahnya ajaran Islam di dalam mengajarkan toleransi. Dari sekian banyak ayat, diantaranya satu saja hari ini, surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu menjelek-jelekkan atau mengejek Tuhan mereka, karena mereka nanti akan membalas dengan menjelek-jelekan atau mengejek Tuhan kamu dengan penuh kebencian dan tanpa ilmu pengetahuan. Subhanallah, indahnya ajaran Islam. Kita tidak boleh mengejek, menjelek-jelekan ajaran agama lain. Karena itulah hari ini kita tidak ingin membalas. Kita ingin mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak terjadi pembusukan dengan video-video sampah seperti itu. Berikutnya adalah kita lagi-lagi semakin yakin terhadap firman Allah terkait dengan peringatan Allah surat Ali Imran ayat 118. Bahwa ada manusia, kata Allah, yang kamu lihat mulutnya penuh ujaran kebencian, tetapi kata Allah harus diketahui di dalam hatinya jauh lebih besar dari apa yang keluar dari mulutnya. Jadi Allah nyatakan ada manusia yang kamu lihat ujaran kebencian keluar dari mulutnya dengan jelas, tetapi kata Allah di dalam hatinya ada yang lebih besar lagi. Nah, akhirnya kita meyakini betapa kalau orang sudah mentuhankan perutnya atau mentuhankan makanan, nggak boleh sedikit saja disinggung begitu. Padahal kalau kita lihat Allah memerintahkan makanan yang halal dan yang haram kan buat orang yang beriman saja, tidak dipaksa mereka-mereka yang tidak beriman. Sama juga dulu seperti Piagam Jakarta, ada 7 kata yang dihapus. Yang dihapus itu diantaranya
kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Tidak kita paksa orang lain untuk menjalankan syariat Islam di dalam Piagam Jakarta itu, tapi mereka nggak mau gitu ya. Akhirnya kita ngalah lagi, luar biasa. Nah, berikutnya yang keempat adalah ini juga yang harus kita cerdaskan masyarakat. Kita harus bisa membedakan mana budaya Arab, mana ajaran Islam. Budaya Arab tentu saja berbagai tingkah laku, perilaku, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi sebelum ayat Qur'annya turun. Bahwa haramnya babi bukan budaya Arab. Menutup aurat bukan budaya Arab. Justru Al-Qur'anlah yang memberikan petunjuk supaya menghentikan kebiasaan makan babi buat orang Arab. Jadi kalau video itu menyatakan dibohongi oleh orang Arab, itu dialah yang pembohong, atau memang dia buta huruf atau tidak membaca sejarah gitu ya. Kenapa? Karena bukan orang Arab. Justru haramnya itu dari Al-Quran, bukan orang Arab. Mungkin karena sudah dipikir masak-masak supaya tidak kena delik hukum gitu ya. Kalau dibohongi Al-Quran atau Islam nanti kena delik lagi. Akhirnya dialihkan seolah-olah yang membohongi orang Arab. Padahal haramnya babi bukan budaya Arab begitu, tetapi itu perintah Al-Quran. Begitu juga menutup aurat bukan budaya Arab gitu ya. Jelas-jelas orang Arab sebelum turun surat An-Nur ayat 31, surat Al-Ahzab ayat 59, surat Al-A'raf ayat 26, jelas-jelas orang Arab itu tidak memakai atau tidak menutup aurat. Kalau kita lihat di museum-museum sana, kemudian ada diorama boneka-boneka yang berpakaian tradisional Arab tempo dulu, zaman dahulu gitu ya, atau kita searching saja di Google gitu ya, silakan, akan terlihat ternyata suku-suku di Arab itu banyak juga, sama seperti di Indonesia, semuanya nggak ada yang menutup aurat. Bahkan di antara kebiasaan mereka waktu itu adalah, mohon maaf sekali ya, buah dada dan udal atau pusatnya ini terlihat. Sebaliknya bagian bawahnya kadang kelebihan sampai nyeret-nyeret ke tanah gitu ya. Itulah pakaian tradisional Arab tempo dulu. Ada bukti lagi ya sebelum surat An-Nur ayat 31 ini, yaitu ketika turun surat An-Nur atau surat Al-Ahzab ayat 59 tentang kewajiban menutup aurat, maka pada saat itu wanita-wanita tidak punya kerudung, tidak punya bahan yang untuk menutup. Ketika turun ayat ini, maka semua bahan-bahan pakaian waktu itu disamber. Ada hordeng, ada taplak meja, ada sarung bantal, ada spray. Disamber karena perintahnya sudah turun, barangnya belum ada untuk menutup, maka tak ada rotan, akar pun jadi. Menunjukkan bahwa menutup aurat bukan budaya Arab. Nah, kita harus lagi-lagi mencerdaskan bangsa dan negara ini. Kemudian ketika tawaf misalnya, sebelum turun ayat revisi tentang haji, wa atimul hajja wal umrata lillah, salah satunya adalah tawaf. Bugil, telanjang bulat di sekitar Ka'bah, luar biasa. Sekali lagi menunjukkan bahwa menutup aurat bukan budaya Arab. Nah, karena itulah mari sama-sama kita paham betul bahwa dilarangnya atau haramnya babi, diwajibkannya menutup aurat bukan budaya Arab, tetapi itu adalah perintah Al-Quran yang Allah perintahkan kepada kita umat yang beriman. Tidak dipaksa orang lain untuk menjalankan perintah. Kenapa harus tersinggung gitu ya? Berikutnya yang terakhir, yang kelima adalah bahwa kita meyakini dalam Al-Quran juga ada orang yang cara berpikir keagamaan dengan hoax-hoax atau dengan prank-prank. Dibangun pikirannya itu dengan informasi-informasi sampah, cara beragamanya. Makanya dalam ajaran Islam ini ada bagian dari ilmu yang namanya mustalahul hadits, ilmu menyeleksi berita supaya kita memastikan validitas segala informasi yang kita terima begitu ya. Sebagai contoh misalnya ya, ada orang yakin banget, pede banget gitu ya,
menyatakan bahwa tidak ada satupun ayat Al-Quran yang memberi penghargaan terhadap orang Nasrani, orang Yahudi, dan lain-lain. Ini orang nggak baca Al-Quran, bohong dia kalau dibilang tidak ada satupun. Nanti di episode yang lain kita akan bahas sekian banyak ayat Al-Quran yang menghargai agama Nasrani, Yahudi, bahkan menghargai para penyembah bintang pada saat itu. Kalau Al-Quran mengutuk, perilakunya yang dikutuk, sifatnya yang jelek yang dikutuk, sikap-sikap yang jeleknya itu yang dikutuk. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 61, Al-Baqarah ayat 91, Ali Imran ayat 21 dinyatakan yaqtulunan nabiyyin yaqtulunal anbiya. Mereka berani membunuh nabinya sendiri, itu yang dikutuk. Perilaku membunuh nabi yang dikutuk. Ada lagi Al-Quran mengutuk misalnya yuharrifunal kalima amma wadihi. Mereka berani menambah dan mengurangi kitab suci. Itu yang dikutuk. Nah, semoga kita jelas, jangan sampai kita beragama cara berpikirnya dengan kumpulan informasi prank-prank atau hoax-hoax. Kita harus punya sikap yang tegas bahwa dalam Islam ketika menerima informasi harus diseleksi dengan baik. Kita berbaik sangka bahwa orang tersebut yang menghina ajaran Islam dengan memakan babi tadi adalah orang-orang yang mungkin tidak tahu ajaran Islam. Sehingga kita bermohon kepada Allah, semoga mereka-mereka yang telah menghina ajaran Islam mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka mau kembali kepada Allah dan mau memeluk Islam. Dan kalaupun tidak memeluk Islam, minimal ujaran kebenciannya, mulutnya itu harus dijaga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.